Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arifah Ariskia dengan NPM 218 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Ibu Deni Apriani Zuri, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul, yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui model Discovery Learning dengan berbantuan multimedia interaktif pada pembelajaran IPAS kelas 4 SD. Baik, pada poin pertama itu ada latar belakang. Nah, pada dasarnya, mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial itu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan ilmiah siswa. Namun, pada hasil observasi itu menunjukkan hasil belajar siswa kelas 4 itu masih belum optimal karena siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, permasalahan ini terjadi karena proses pembelajaran di dalam kelas itu masih berpusat pada guru dan juga media yang digunakan oleh guru itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan model Discovery Learning berbantuan multimedia interaktif untuk meningkatkan keaktifan dan juga hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS untuk kelas 4. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model Discovery Learning berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPAS kelas 4 SD. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model Discovery Learning berbantuan multimedia interaktif pada pembelajaran IPAS kelas 4 SD. Baik, untuk selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Di sini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai penerapan model Discovery Learning berbantuan multimedia interaktif dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi sekolah diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, bagi guru diharapkan dapat menjadi alternatif model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga ada bagi peneliti. Diharapkan dapat menjadi pengalaman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, itu bagi siswa. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar serta keaktifan dalam pembelajaran IPAS. Selanjutnya itu ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengertian hasil belajar. Di sini ada menurut Nana Sujana pada 2019 bahwa hasil belajar itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, hasil belajar di sini tidak hanya dilihat dari nilai yang diperoleh oleh siswa, tetapi juga dari perubahan perilaku dan juga kemampuan siswa dalam memahami serta menerapkan materi yang telah dipelajari. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Disebutkan bahwa menurut Munadi dalam Bunyamin pada tahun 2021 bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu terdapat dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Pada poin faktor internal atau pada dalam diri siswa itu terdapat kondisi fisik. Contohnya seperti kesehatan tubuh pada siswa. Yang kedua itu ada kondisi psikologis. Contohnya seperti minat, bakat, motivasi, perhatian, perasaan, dan juga kemampuan berpikir siswa. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Di sini ada lingkungan. Lingkungan di sini contohnya seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir itu ada instrumental. Contohnya itu seperti kurikulum sekolah, sarana prasarana, fasilitas, juga peran guru dalam mengajarkan di sekolah. Selanjutnya itu ada indikator hasil belajar. Nah, di sini menurut Benjamin Bloom dalam Anderson dan Crotwell pada tahun 2021 bahwa hasil belajar itu meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pada poin pertama itu ada kajian teori. Di sini ada pengertian dari model Discovery Learning. Jadi, Discovery Learning itu merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam mencari dan juga menemukan sendiri informasi melalui proses berpikir kritis dan juga sistematis. Nah, dengan demikian, siswa itu tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu menurut Syedi dari 2018. Selanjutnya itu ada karakteristik model Discovery Learning. Nah, di sini meliputi pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan proses penemuan dan juga mendorong siswa berpikir kritis. Nah, dalam pembelajaran ini siswa itu aktif mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi serta menarik kesimpulan secara mandiri. Sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator dan juga pembimbing. Nah, dengan demikian pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna karena siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah Discovery Learning. Di sini terdapat 6 langkah. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan,
atau stimulation, yang kedua ada identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection, yang keempat ada pengolahan data atau data processing, yang kelima ada pembuktian atau verification, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Selanjutnya itu ada kelebihan dari discovery learning, yaitu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya itu ada kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya, serta membutuhkan kesiapan siswa dalam berpikir aktif. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengertian multimedia interaktif. Menurut Daryanto, 2016, multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dengan media, sehingga siswa itu dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, media ini itu biasanya memadukan beberapa unsur seperti teks, gambar, audio, video, animasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari multimedia interaktif. Yang pertama itu adanya interaksi antara pengguna dengan media pembelajaran. Yang kedua, menyajikan materi dalam bentuk yang beragam seperti teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu dilengkapi dengan latihan soal atau kuis yang dapat langsung dikerjakan oleh siswa. Di sini juga ada manfaat dari multimedia interaktif, yaitu dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik dan juga mudah dipahami. Setelah itu, manfaat ini dapat meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. Kemudian, membantu memahami konsep abstrak melalui visualisasi yang lebih nyata. Selanjutnya, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir itu dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, itu ada pengertian dari IPAS. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi pada tahun 2022, IPAS merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, serta kemampuan memahami lingkungan, alam, dan sosial secara terpadu. Pembelajaran IPAS ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan juga keterampilan siswa. Nah, di sini juga ada tujuan dari pembelajaran IPAS, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian siswa itu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini juga ada karakteristik pada mata pelajaran IPAS. Yang pertama itu, pembelajaran dilakukan secara terpadu antara ilmu pengetahuan alam dan juga sosial. Yang kedua, bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang terakhir itu, melibatkan kegiatan mengamati di lingkungan sekitar. Baik, untuk selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Siti Rahmawati pada tahun 2020 menunjukkan bahwa model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD. Perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan multimedia interaktif, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran. Yang kedua, penelitian oleh Andi Pratama pada tahun 2021 menemukan bahwa multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak menggunakan model discovery learning, sedangkan penelitian yang dilakukan memadukan multimedia interaktif dengan model discovery learning. Yang terakhir yaitu penelitian oleh Dewi Lestari pada tahun 2022 menunjukkan bahwa model discovery learning berbentuk media interaktif dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Perbedaannya terletak pada jenis media interaktif dan juga kondisi sekolah yang digunakan dalam penelitian. Baik, untuk selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah bagan yang disajikan untuk mengetahui alur penelitian ke depannya. Yang pertama itu, hasil belajar siswa itu pada pembelajaran IPAS dikatakan rendah. Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif yang diharapkan siswa itu aktif dan dapat memahami konsep pembelajaran IPAS, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa itu dapat meningkat. Selanjutnya itu, pada hipotesis penelitian ini adalah penerapan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya itu, bab 3 metode penelitian. Baik, untuk poin pertama itu ada jenis dan desain penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini menggunakan model Keynes dan MC Taggart yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan atau planning, kedua pelaksanaan tindakan atau acting, yang ketiga ada observasi atau observing, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana pada setiap siklus itu terdiri dari 1 kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pada poin kedua itu ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD yang berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Penelitian ini dilakukan karena hasil belajar IPA siswa itu masih rendah, sehingga diperlukan model pembelajaran yang lebih inovatif. Untuk poin selanjutnya itu ada setting penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD, khususnya di SD Negeri 4 Sukadadi pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil belajar IPAS siswa yang masih perlu ditingkatkan melalui model pembelajaran yang inovatif dan juga menarik. Setelah itu, pada prosedur penelitian,
menggunakan model kemis dan MC Tegart yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, pada siklus pertama itu dilakukan pembelajaran berbasis discovery learning dengan multimedia interaktif, kemudian diamati dan dievaluasi hasilnya. Setelah itu, hasil siklus 1 itu digunakan sebagai dasar perbaikan pada siklus 2, yang kemudian kembali dilaksanakan, diamati, dan juga direfleksikan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, saya menggunakan observasi, tes, dan juga dokumentasi, di mana pada lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas dan juga keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Dan untuk tes hasil belajar itu atau post-tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa pada akhir setiap siklus. Yang terakhir itu dokumentasi, yaitu berupa foto kegiatan dan juga dokumentasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, pada poin teknik analisis data. Jadi, data penelitian ini yang dianalisis itu menggunakan teknik kuantitatif dengan menghitung rata-rata hasil belajar siswa, presentasi ketuntasan belajar, dan juga membandingkan hasil setiap siklus. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif. Ketuntasan belajar ini ditentukan berdasarkan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu 70. Selanjutnya, pada indikator keberhasilan. Nah, yang pertama itu dapat dinyatakan berhasil apabila sebagian besar siswa itu mencapai nilai KKM minimal 70 dengan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya itu 80%. Yang kedua itu terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Dan yang terakhir itu adanya peningkatan aktivitas siswa yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam bertanya, berdiskusi, dan juga menjawab pertanyaan, serta dapat menyelesaikan tugas selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pada bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil yang pertama itu, hasil penelitian prasiklus, di mana pada kondisi awal, pembelajaran IPAS itu masih didominasi pada metode ceramah, sehingga siswa itu cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga penggunaan media pembelajaran yang terbatas itu menyebabkan minat belajar siswa rendah. Hasil tes awal itu menunjukkan rata-rata nilai siswa itu sebesar 66,25, dengan presentasi ketuntasan belajar yaitu 37,5% atau 9 dari 24 siswa itu telah mencapai KKM. Selanjutnya, pada hasil penelitian siklus 1, setelah diterapkan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif, hasil pembelajaran itu menunjukkan adanya peningkatan keaktivitas siswa dalam mengamati, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapat. Di sini, rata-rata nilai siswa itu meningkat menjadi 71,87 dengan presentasi ketuntasan belajar yaitu 62,5% atau 15 siswa itu telah mencapai KKM. Namun, hasil tersebut belum memenuhi target ketuntasan klasikal sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus kedua. Selanjutnya, pada hasil penelitian siklus 2, itu dilakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1. Nah, di sini itu siswa sudah mulai terlihat lebih aktif, antusias, dan juga percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Hasil evaluasi juga menunjukkan rata-rata nilai siswa itu meningkat menjadi 77,5. Dengan presentasi ketuntasan belajar itu 87,5% atau 21 siswa itu telah mencapai KKM. Nah, hasil tersebut juga itu menunjukkan bahwa indikator keberhasilan itu telah tercapai. Selanjutnya, pada poin pembahasan, bahwasanya penerapan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif itu dapat terbukti meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS. Nah, model ini itu memberikan keterampilan kepada siswa untuk menemukan konsep secara mandiri melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, dan juga mengumpulkan informasi, serta menarik kesimpulan. Selain itu juga, multimedia interaktif itu dapat membantu meningkatkan perhatian, motivasi, dan juga keterlibatan siswa, sehingga proses pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik dan juga bermakna. Peningkatan hasil belajar ini terlihat dari kenaikan ketuntasan belajar dari 37,3% pada prasiklus menjadi 62,5% pada siklus 1 dan juga 87,5% pada siklus 2. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning berbantuan multimedia interaktif itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPAS kelas 4. Peningkatan tersebut itu terlihat dari presentasi ketuntasan belajar yang meningkat dari 37,5% pada prasiklus menjadi 62,5% pada siklus 1 dan menjadi 87,5% pada siklus 2. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan keaktifan, motivasi, kerjasama, dan juga rasa percaya diri siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.